إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Maka pesan saya buat kita semuanya, minimal ada 3 nanti. Amalan jangan sampai kita lewatkan ketika kita nanti masuk di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, zaman rahmatullah, kalau nanti sudah masuk bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, sampai nanti Yaumun Nahr, dan ditambah dengan Yaumut Tasyrik, maka dianjurkan bagi kita semuanya untuk memperbanyak ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dimanapun kita berada, kecuali di WC. Maka 4 kalimat ini zaman rahmatullah disunnahkan bagi kita semuanya untuk memperbanyak kalimat tersebut, yaitu subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Dan kalimat ini zaman rahmatullah, ucapan takbir itu, kata para ulama, ada 2 tempat yang harus kita upayakan. Yang pertama ada namanya takbir mutlak. Dari takbir mutlak ini, nanti pada tanggal 1 Dzulhijjah, dimanapun kita berada, dan kapanpun kita, apa pun yang kita lakukan, maka dianjurkan untuk memperbanyak kalimat tersebut. Jadi kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat yang mutlak. Adapun yang muqayyad adalah ucapan ketika nanti masuk Yaumu Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ketika fajar Arafah ini menyongsong, maka setiap saat kita melaksanakan sholat 5 waktu sampai nanti Yaumut Tasyrik berakhir, itu dianjurkan mengucapkan kalimat takbir setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Maka rugi kalau kita masuk di tanggal 1 Dzulhijjah sampai berakhirnya Yaumut Tasyrik, kita tidak melafazkan kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, amalan apa lagi yang sangat ditekankan ketika nanti 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah ini adalah amalan untuk berpuasa. Karena disebutkan dalam sebuah hadis adalah Nabi SAW berpuasa Yaumul Ashura. Tanggal berapa Yaumul Ashura itu? Setiap tanggal berapa zaman rahmatullah? Yaumul Ashura. Berapa Muharram? 10 Muharram. Orang Yahudi memperingati 10 Muharram, orang Syiah juga memperingati 10 Muharram, maka ahli sunnah harus terdepan. Maka istri Nabi SAW menyebutkan ada Nabi SAW sering berpuasa Yaumul Ashura. Kemudian yang kedua adalah Nabi kita SAW ternyata sering berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Maka kita dianjurkan zaman rahmatullah oleh para ulama kita, jangan sampai melewatkan momentum tersebut untuk berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari kita puasa kalau bisa. Tapi kalau kita banyak pekerjaan, mungkin kita banyak beban yang kita harus jalankan, misalnya menafkahi istri dan anak, pekerjaan kita berat dan sebagainya, minimal kita tidak melewatkan puasa apa? Yaumu Arafah, Shaumu Arafah. Jadi yang tidak melaksanakan kewajiban haji disunnahkan, bahkan ditekankan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Tapi ini khusus dosa apa? Dosa kecil. Karena dosa besar itu harus melewati 3 tahapan, 3 fase. Ditambah dengan 1 kalau berkaitan dengan ada dosa yang kita lakukan dengan anak Adam. Dan tanggal 9 Dzulhijjah zaman rahmatullah, saking agungnya hari ini, Allah banyak membebaskan manusia dari jerat-jerat neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai luput kita melaksanakan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, khususnya tanggal 9 Dzulhijjah. Sudah berapa amalan ini? Sudah berapa amalan? Sudah 2. Tadi apa? Memperbanyak kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab Allah mengatakan wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaknya mereka yang melaksanakan haji atau tidak itu memperbanyak berzikir kepada Allah
dengan ucapan yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kecuali dalam WC atau melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan berzikir. Kemudian yang kedua berpuasa. Kemudian yang terakhir jamaah rahmatullah, ibadah apa lagi yang tidak boleh kita luput? Minimal kita tidak boleh kehilangan ibadah tersebut, yaitu yaumun nahr, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban jamaah rahmatullah, ini kita sudah bahas kemarin pada kesempatan yang lalu.